Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok FRI 038 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu dengan judul keramik, polimer, dan composites. Tentunya di sini beranggotakan ada saya sendiri, Muhammad Reksi Palevi, dengan NIM 12012 10446. Di sini saya Amanda Kamila Sahara dengan NIM 120121352. Pertama ada keramik. Keramik itu yang pertama ada pembentukan bahan keramik. Keramik bersifat ionik atau kovalen. Karakter ionik meningkat dengan perbedaan keelektronegatifan atom. Lalu ada kotoran dalam keramik. Kenetralan atau keseimbangan elektron harus dipertahankan atau dijaga ketika ada ketidakmurnian, contohnya pada NaCl. Lalu ada cacat dalam keramik. Yang pertama ada Frankel defect dan Schottky defect. Frankel defect itu ada pasangan kekosongan kation-kation interstisial. Lalu ada Schottky defect, yaitu adalah pasangan kosong kation dan kanion. Perbedaan dari keduanya yaitu pada Frankel defect adalah bahwa cacat Schottky mengurangi kecepatan kristal, sedangkan Frankel tidak terdampak pada kerapatan kristal. Lalu selanjutnya ada sifat mekanik keramik. Di sini ada tes keragaman. Itu sulit untuk mempersiapkan dan menguji spesimen yang diperlakukan geometri. Lalu ada kedua, sulit untuk mencengkram bahan rapuh tanpa mematahkannya. Lalu yang ketiga ada keramik gagal setelah hanya sekitar 0,1% regangan. Gagal sebelumnya, deformasi plastik dimulai. Selanjutnya ada aplikasi dan pengolahan keramik. Yang pertama ada klasifikasi bahan keramik. Yang pertama ada glass, ada clay product, ada refractories, ada abrasive cement, dan advanced keramik. Glass ini kacamata itu contohnya ada optik, lalu ada composite reinforced dan yang ketiga ada container. Sedangkan di clay product ada whiteware struktural. Di refractories ada bridge for high T. Lalu ada di abrasif ada sandpaper atau amplas, ada cutting dan polishing. Lalu di semen ada composite dan struktural. Lalu di advanced keramik itu engine, rotors, valves, bearings, dan sensor. Lalu ada metode fabrikasi keramik. Di sini ada 3, glacis forming process, particulate forming process, dan cementation. Di glass forming itu ada pressing pertama, lalu yang kedua ada blowing, ada drawing, dan fiber forming. Sedangkan di particulate forming process itu ada powder pressing. Powder pressing itu ada 3 juga, ada hot, axial, dan isostatic. Lalu ada hydroplastic forming, ada slip casting dan tap casting. Lalu semua ini berhubungan dengan drying dan firing. Lalu aplikasi bahan keramik itu yang pertama ada cutting tool. Lalu ada komponen pada mesin jet. Lalu ada electrical dan electronic application. Contohnya ada induktor, kapasitor, resistor, magnet. Lalu selanjutnya polimer. Polimer merupakan molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Oleh karena itu, polimer mempunyai massa molekul relatif yang sangat besar. Polimer terdapat 3 jenis, yaitu ada polyethylene, polyvinyl chloride, dan ada polypropylen. Lalu selanjutnya ada sifat, struktur, dan kimia umum polimer. Pertama ada termoplastik. Sedikit ikatan silang, elastis, melembutkan dengan pemanasan polietilen, polipropilen, dan polikarbonat, dan polystyrene. Lalu ada termoset.
Itu ikatan silang yang signifikan 10 hingga 50% unit berulang. Keras dan rapuh, tidak melunak dengan pemanasan. Vulcanized rubber, epoxy, polyester resin, phenolic resin. Lalu ada keadaan kristal dalam polimer-polimer. Pertama, ada susunan atom terurut yang melibatkan rantai molekul. Yang kedua, polimer jarang 100% kristal. Lalu yang ketiga, sulit untuk semua wilayah, semua rantai menjadi selaras. Lalu di sini ada sifat tarik polimer. Kekuatan patah polimer hingga 10% dari mereka untuk logam. Lalu ada strain deformasi untuk polimer lebih dari 1000% misalnya untuk sebagian besar logam. Deformasi regangan itu biasanya kurang dari 10%. Lalu sana fabrikasi polimer, ada processing of polimer, itu ada termoplastik, itu bisa reversible, didinginkan dan dipanaskan kembali, yaitu daur ulang. Dipanaskan hingga lunak, dibentuk dengan keinginan lalu didinginkan kembali. Lalu ada termoset, ketika dipanaskan membentuk jaringan molekul, itu reaksi kimianya. Terdegradasi, tidak meleleh saat dipanaskan. Prapolimer dibentuk menjadi bentuk yang diinginkan, kemudian terjadi reaksi kimia. Selanjutnya ada komposit. Komposit adalah material yang dibentuk dari campuran dua atau lebih material baku dengan tujuan untuk mendapatkan mechanical properties atau sifat mekanis yang lebih baik. Next. Nah, ada dua fase, yaitu matrix dan dispersi atau dispersif. Nah, kalau dispersi itu dia saling menyambung. Tapi kalau yang matrix itu saling menyambung. Tetapi kalau yang dispersi itu saling terputus dan dikelilingi oleh matriks. Terus untuk matriks itu ada tipe-tipenya. Ada metal matrix, keramik matrix, sama polimer matrix. Kalau dispersi, tipenya itu morfologi. Morfologi itu terdiri dari partikel, fiber, atau struktural. Next. Nah, sekarang ada 3 klasifikasi, yaitu particle reinforced, fiber reinforced, sama struktural. Next. Nah, particulate reinforced itu ada separated steel, fasenya itu matrix, sifatnya itu ductile. Ada juga automobile tire rubber, itu fasenya matrix, sifatnya ductile. Terus ada juga separated steel, fasenya itu dispersi, sifatnya itu brittle. Terus automobile tire rubber itu bisa juga fasenya dispersi, sifatnya itu jadi stiff. Sekarang ada fiber reinforced. Fiber reinforced itu kita bisa memberikan peningkatan kekuatan yang signifikan pada komposit. Contohnya seperti fiberglass atau filamen kaca kontinu dalam matriks polimer. Matriks polimer bisa menahan serat pada tempatnya. Kita juga bisa melindungi permukaan serat dengan mentransfer beban ke serat. Next. Selanjutnya ada struktural. Struktural itu sifatnya adalah laminates dan panel sandwich atau sandwich panel. Laminates itu adalah lembaran yang diperkuat serat bertumpuk dan terikat. Ada urutan susunannya juga. Manfaatnya itu kekakuan dalam bidang yang seimbang. Kalau sandwich panel itu inti sarang lebah di antara dua lembar berhadapan. Manfaatnya untuk kepadatan rendah atau kekakuan lentur, terus besaran lembarnya.
Selanjutnya ada 4 proses manufaktur dalam komposit, yaitu yang pertama pultrusion. Pultrusion itu adalah serat kontinu ditarik melalui tangki resin untuk mengisi serat dengan resin termoset. Serat yang diresapi melewati baja yang dibentuk sebelumnya ke bentuk yang diinginkan. Terus, mesin presisi untuk memberikan bentuk akhir dipanaskan untuk memulai penyembuhan matriks resin. Terus yang kedua ada filament winding. Filament winding itu serat penguat kontinu diposisikan secara akurat dalam pola yang telah ditentukan untuk membentuk bentuk berongga. Biasanya itu silindris. Terus serat diumpatkan melalui rendaman resin untuk diresapi dengan resin termoset. Serat yang diresapi terus-menerus dililit, biasanya secara otomatis ke mandrel. Setelah beberapa layer ditambahkan, pengawetan dilakukan baik dalam oven atau pada suhu kamar. Selanjutnya, mandrel dilepas untuk menghasilkan produk akhir. Yang ketiga itu ada prepack production, yaitu mengkolimasikan serangkaian spool one fiber tool. Terus ini ditarik kemudian diapit dan ditekan di antara lembaran kertas pelepas dan kertas pembawa menggunakan roll yang dipanaskan. Terus pisau menyebar ke dalam dengan ketebalan dan lebar yang sesuai atau seragam. Terus produk prepack akhir itu pita tipis yang terdiri dari serat kontinu dan selaras yang tertanam dalam resin yang diawetkan sebagian. Yang terakhir itu ada structural composite production. Next. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.